berjumpa kembali dengan saya di channel Nur Ari Education Nusantara Nainu. Hari ini alhamdulillah kita berjumpa kembali. Terima kasih atas perhatian, juga Anda telah menonton video-video kami. Saya selalu mendoakan semoga ibu bapak, juga para pemirsa serta para subscriber senantiasa dalam ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ibu dan bapak sekalian, mohon izin perkenankan pada kesempatan yang bahagia ini saya ingin menyampaikan hasil ringkasan saya terkait dengan tugas di akhir kegiatan, khususnya untuk kegiatan yang dilakukan oleh para peserta di pembekalan calon fasilitator angkatan ke-9. Tugas saya di sini, tugas kami adalah membuat ringkasan materi dari paket modul 3. Paket modul 3 ini yang di dalam paket itu berjudul Pemimpin Pembelajaran dalam Pengembangan Sekolah. Saya nomor peserta B2.1, Juwari dari Jawa Tengah. Yang pertama terkait dengan tugas ini adalah isi materi modul 3, baik modul 3.1, modul 3.2 dan modul 3.3. Saya tulis ringkasannya sebagai berikut. Di modul 3.1 yang pertama, materi itu adalah bagaimana pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin pada kasus-kasus dilema etika. Materi yang kedua, apa perbedaan antara dilema etika dan rujukan moral, serta paradigma apa saja yang terkandung dalam sebuah kasus dilema etika. Materi yang ketiga tentang prinsip-prinsip apa saja yang mendasari pemikiran seseorang dalam mengambil suatu keputusan sebagai seorang pemimpin, bagaimana kita bisa menganalisis efektivitas sebuah proses pengambilan keputusan yang telah diambil, dan bagaimana kita menguji keputusan yang telah diambil. Itu isi materi modul 3. Kemudian modul 3.2, tadi modul 3.1 itu ya. Modul 3.2 secara ringkas bisa saya tuliskan. Isi materi modul 3.2 adalah sekolah sebagai ekosistem. Kemudian yang kedua, pendekatan pengembangan komunitas berbasis aset. Kemudian yang ketiga adalah 7 modal utama. Materi yang ke modul 3.3 terdiri dari 4 hal. Yang pertama adalah kepemimpinan murid. Di situ apa yang dimaksud dengan kepemimpinan murid. Kemudian B, suara murid, pilihan murid, kepemimpinan murid. Yang C, kepemimpinan murid dan kaitannya
dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian yang kedua, lingkungan yang menumbuh kembangkan kepemimpinan murid. Yang ketiga, pelibatan komunitas dalam program sekolah untuk mendukung tumbuhnya kepemimpinan murid. Dan yang keempat, program atau kegiatan yang menumbuh kembangkan kepemimpinan murid. Itulah Ibu dan Bapak isi materi modul 3. Berikutnya ringkasan saya juga berisi tentang aktivitas CGP calon guru penggerak selama belajar di paket modul 3, baik modul 31, 32 maupun 33. Aktivitas calon guru penggerak diantaranya adalah sebagai berikut: membaca dan mempelajari dengan seksama semua isi materi modul 3.1, 3.2, dan 3.3 secara urut dan lengkap. Yang berikutnya adalah mencermati aktivitas yang harus dilakukan oleh CGP dalam alur merdeka di LMS. Yang ketiga, para CGP mengerjakan tugas-tugas yang ada di LMS, kemudian mereka juga beraktivitas berdiskusi di ruang kolaborasi. Berikutnya melakukan presentasi, yang kemudian melaksanakan refleksi diri. Yang terakhir, mereka para CGP harus mengunggah tugas dari aktivitas khususnya di aksi nyata. Baik, berikutnya apa tugas-tugas aktivitas fasilitator di paket modul 3 ini? Ringkasan yang bisa saya tuliskan di sini. Selama fasilitator memfasilitasi para CGP di paket modul 3, yang dilakukan adalah membaca dan mempelajari modul baik 31, 32 maupun 3.3 dengan seksama urut dan lengkap. Berikutnya membaca dan mencermati buku pedoman fasilitator untuk modul 3.1, 3.2 dan 3.3 baik tentang materi maupun pedoman dalam alur merdeka. Yang ketiga, fasilitator melakukan aktivitas yaitu memfasilitasi CGP dalam menyelesaikan tugas-tugas di LMS di modul 3 baik 3.1, 3.2 maupun 3.3. Kemudian aktivitas yang lain adalah memberikan komentar dan atau umpan balik, lalu mengajak dan memandu CGP berefleksi, kemudian melaksanakan penilaian baik penilaian kehadiran maupun penilaian produk dari CGP. Berikutnya Ibu dan Bapak sekalian, aktivitas pemberian umpan balik oleh fasilitator di dalam paket modul 3 ini, hasil ringkasan yang saya tulis adalah hampir semua kegiatan pada alur merdeka ada umpan balik yang diberikan oleh fasilitator. Namun untuk aktivitas di saat elaborasi pemahaman, fasilitator tidak perlu melakukan umpan balik karena pada alur ini fasilitator tugasnya adalah A. Mengingatkan dan memastikan CGP melalui media komunikasi yang disepakati ya, misalnya grup WhatsApp atau yang lain, untuk mengirimkan pertanyaan elaborasi pemahaman. Yang berikutnya membaca semua pertanyaan yang masuk dan memilih beberapa pertanyaan yang apabila dibahas dalam sesi dipandang akan membantu CGP memahami materi yang secara lebih mendalam. Kemudian tugas di sini adalah mengumpulkan pertanyaan terpilih dari CGP melalui link, kemudian memastikan CGP mengikuti konferensi virtual atau pertemuan virtual. Yang berikutnya adalah memberikan penilaian kehadiran. Itu pemberian umpan balik hanya ada di kegiatan hampir semua kegiatan ya, itu ada umpan
balik yang diberikan oleh fasilitator, kecuali di elaborasi pemahaman. Berikutnya pemberian penilaian oleh fasilitator di paket modul 3, baik modul 31, modul 32 maupun modul 33. Aktivitas yang harus diberikan penilaian itu adalah pada alur ruang kolaborasi dan demonstrasi kontekstual. Sedangkan penilaian kehadiran